orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang menghafal Quran, yang mengajarkan Quran dan mempelajarinya, itu akan senantiasa dekat dengan beberapa perkara. Pertama, dia akan dekat dengan firasat yang sangat kuat, firasah imaniyah. Kedua, dia akan dekat dengan ilham yang dibisikkan oleh para malaikat. Ketiga, dia akan dekat dengan mimpi-mimpi yang nyata, namanya ru'ya, bukan ruqyah. Kalau ruqyah artinya jambi-jambi, tapi kalau ru'ya pakai hamzah, ru'ya artinya mimpi yang benar, kabar gembira dari Allah Ta'ala. Jadi jangan main-main sama ahlul Quran, ya, karena dia akan dekat dengan perkara-perkara ini. Bahkan dekat dengan yang namanya tahdits. Tahdits itu apa ya? Bisikan lintasan-lintasan hati yang benar dari sisi Allah Ta'ala. Dawamkan doa ini, termasuk kalau kita ingin berusaha berinteraksi dengan kebaikan. Kayak kita misalnya mau coba menghafal Quran, kayak kita mau coba membaca Quran dengan baik, atau kita coba misalnya mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan, atau kita mengatasi gangguan dalam kehidupan. Ini masuk semuanya. Kenapa? Karena dasar pertama, ini ada 3 bagian di doa ini yang penting kita garis bawahi. Pertama, la ilaha illa anta, ya. Awas. 2, subhanak. 3, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita zikirkan misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat la ilaha illa anta, yakni la ilaha illallah, ini dasar semua kehidupan kita. Dahsyatnya kalimat ini. Ya, dari kalimat inilah kita tercipta. Dari kalimat inilah kita diminta untuk beribadah. Berkaitan dengan selawat ini, salah seorang ulama sedang berceramah menyampaikan mau'idhah hasanah tentang fadilah solawat. Kemudian beliau mengatakan di antaranya bahwasanya solawat akan membuat orang kaya menjadi semakin berkah kekayaannya, dan orang miskin akan mendapatkan rezeki minas sama, rezeki dari langit, mendapatkan rezeki dari langit. Orang miskin ada yang mendengar ceramah tersebut, kemudian dengan keyakinan yang penuh dia mulai membaca solawat, terus melantunkan solawat dengan keyakinan bahwa Allah akan mengirimkan rezeki dari langit. Solawat di hari pertama, lanjut di hari kedua, lanjut di hari ketiga. Sekali waktu di hari ketiga itu, saat beliau terus membaca selawat, terus begitu, dalam perjalanan pulang dari tempat orang ini biasa kumpul dengan teman-temannya, saat ingin kembali ke rumah, tersandung oleh satu buah batu yang agak besar, tersandung, dan kemudian membuat batunya juga berpindah karena terkena dengan kaki dari orang tersebut. Kemudian beliau lihat ternyata di bawah batu itu ada satu karung, ada satu bingkisan. Saat dibuka isinya adalah perhiasan. Isinya emas, gelang, permata, cincin, kalung, dan lain sebagainya. Kalau kita ada di posisi itu mungkin kita sudah ambil. Tapi dia keyakinannya adalah seperti yang diucapkan oleh Ustadz tadi. Minas sama, dari langit. Ini kan dari tanah, rezeki saya dari langit. Harusnya dengan sholawat rezeki saya dari langit, bukan dari tanah. Ditaruh lagi, ditutup dengan batu. Kembali ke rumah, cerita sama istrinya, sampaikan kepada istrinya kisahnya, saya tadi tersandung, lalu pada saat batunya berpindah ada karung, saya buka ada perhiasan yang sangat banyak. Kenapa engkau nggak ambil? Enggak, itu bukan hak saya. Saya tidak boleh ngambil itu. Kenapa? Karena kata Ustadz, kalau orang bersolawat nanti turun rezeki dari langit, bukan dari tanah. Rupanya omongan si suami sama istri tadi didengar oleh tetangganya yang Yahudi. Lagi ngomongin
tersandung, kemudian ada perhiasan. Oh, tersandungnya dari tempat biasa dia kumpul dengan teman-temannya, ada batu besar. Oh iya, saya tahu. Kemudian si Yahudi ini ajak istrinya, ayo kita saja yang ambil. Kalau memang dia nggak mau ambil, kita saja yang ambil. Pergilah berdua. Diangkat batunya, dilihat ada karung. Wah, benar. Apa kata si tetangga kita? Ayo ambil. Bawa ke rumah. Sampai ke rumah, dibuka karungnya. Pas dibuka, isinya adalah ular, kalajengking, dan hewan-hewan bahaya lainnya. Akhirnya kata si orang Yahudi, ini tetangga kita nih jangan-jangan nipu dia. Tadi dia cerita, kita dengar jangan-jangan supaya kita ambil dan nanti kita disengat oleh ular. Kita disengat oleh kalajengking. Akhirnya marahlah si Yahudi. Yahudi marah dan kemudian Yahudi bilang, kalau gitu kita kembalikan. Kita taruh sana biar dia yang disengat oleh ular dan oleh kalajengking. Naiklah ke atas loteng. Naik ke atas loteng, kemudian dilempari, dibuang nih isi karung tadi. Di bawah lagi diskusi. Iya, saya nggak mau ambil, itu bukan rezeki saya karena dari tanah. Tiba-tiba apa? Dari atas berjatuhan. Yang tadinya dilihat oleh Yahudi adalah berupa ular dan kalajengking, pada saat ditumpahkan kembali berupa emas dan perhiasan. Nah, ini baru dari langit, katanya begitu. Ini baru rezeki hasil dari selawat kita. Makanya subhanallah, kita jangan pernah sedikit pun berhenti baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW.